Welcome to Zian Entertainment. Sejarah mencatat puluhan ribu hingga jutaan orang dibantai usai G30S PKI. Apakah orang-orang itu terlibat kudeta G30S PKI sehingga layak dibantai? Well, who knows? Angka soal jumlah orang yang dibantai pada bulan Maret 1965 sampai 1966 memang misterius. Sejarawan Robert Grape menghimpun angkanya. Yang pasti, ada banyak orang meninggal dan itu bukan cuma angka, tapi manusia. Komisi Pencari Fakta yang dibentuk pada Desember 1965 menyatakan jumlahnya 76.500 orang tewas. Survei Kopkamtib menyatakan jumlahnya 1 juta orang tewas. Pamkopkamtib pada 1976 menyatakan setengah juta orang tewas. Puluhan ribu hingga jutaan orang itu adalah anggota PKI, simpatisan PKI, dan orang-orang yang dituduh PKI pada tahun itu. Mereka diburu dan dihabisi lantaran dianggap terlibat gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal, 3 perwira, 1 polisi, dan 1 putri jenderal. Berdasarkan bahan-bahan pokok G30S PKI dan penghancurannya yang diterbitkan Lembaga Ketahanan Nasional pada Maret 1969, pemerintah menganggap mereka semua bertanggung jawab atas G30S PKI. Berikut adalah kutipan dalam buku itu, sebagaimana dimuat dalam buku John Rusa, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September, dan Kudeta Soeharto. Pertanyaan: apakah benar bahwa G30S PKI yang menggerakkan adalah PKI? Dan apakah setiap anggota PKI tentu terlibat dalam G30S PKI? Benar. Bahwa G30S PKI digerakkan oleh PKI telah dapat dibuktikan baik secara fakta maupun secara hukum di depan sidang-sidang Mahmilub yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tokoh G30S PKI. Seluruh anggota PKI dapat dianggap terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap orang berkewajiban melaporkan pada penguasa bila ia mengetahui bahwa suatu kejahatan akan dilakukan, dan juga dengan prinsip organisasi PKI bahwa keputusan pimpinan partai mengikat seluruh anggota. Jadi, pemerintah Orde Baru saat itu menganggap seluruh anggota PKI, tidak hanya elit parpol yang ingin kudeta saja, terlibat. Menimpakan kesalahan sejumlah orang kepada begitu banyak orang tidak pernah dilakukan pemerintah Indonesia sebelumnya. John Rusa merupakan asosiate profesor sejarah di Universitas British Columbia atau UBC. Dia membandingkan Presiden era Orde Baru Soeharto dengan Presiden Soekarno soal penimpaan kesalahan pada banyak orang ini. Bung Karno tidak membasmi orang-orang PSI dan Mas Jumi meski dua partai ini telah mendukung pemberontakan PRRI atau Permesta pada akhir 1950-an. Sebelum 1965, pemerintah Indonesia tidak pernah menimpakan kesalahan kepada suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan, tulis John Rusa dalam bukunya. Mas Jumi bubar gara-gara kasus PRRI. Bung Karno lewat Kepres nomor 200 tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960 membubarkan Mas Jumi. Pertimbangannya, partai melakukan pemberontakan serta pemimpinnya ikut pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Republik Persatuan Indonesia. Bunyi Kepres yang bisa diakses di situs JDID Setkap. Untuk PSI atau Partai Sosialis Indonesia, Bung Karno menerbitkan Kepres nomor 21 tahun 1960 untuk membubarkan partai bersultan Sultan Syahrir ini. Pimpinan PSI yakni Sultan Syahrir ditangkap di rumahnya dan dipenjara dari 1962 sampai 1965 hingga jatuh sakit dan meninggal saat berobat di Swiss. Ditangkap pula pada 1962 anak Agung Gede Agung, Subhado Sutrosmo, dan Sultan Hamid II. Tokoh Mas Jumi yang ditangkap ada Prawoto Mangkusasmoto, Yunan Nasution, Kiai Haji Isa Ansari, dan Muhroem. Meski begitu, orang-orang Mas Jumi dan PSI tidak lantas diburu dan dibunuh. Sultan Syahrir bahkan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1966 lewat keputusan presiden yang dibentukkan Bung Karno sendiri. Bung Karno juga mengampuni berontak-berontak Darul Islam yang dulu mengangkat senjata melawan pemerintah, kecuali pemimpin-pemimpin puncaknya. Pakar dari ilmu sosiologi Universitas Indonesia, Iwan Gadono Sujatmiko, punya pandangan berbeda. Tulisan Iwan Gadono berjudul Kehancuran PKI tahun 1965 sampai 1966 dimuat di situs TNI Angkatan Darat
diakses yang interven pada minggu kemarin. Dapat disimpulkan bahwa tindakan non-PKI untuk menghancurkan PKI merupakan preemptive strike yang didasarkan oleh ancaman nyata atau strategi revolusioner PKI sejak 1963. Tuntutan untuk bersenjatai buruh dan tani, utamanya dari pihak PKI, pelaksanaan aksi sepihak yang telah menghasilkan korban, kata Iwan Gadono. Dia menggunakan teori just war yang dikembangkan Michael Walzer 1977 untuk menentukan justifikasi moral, yakni apakah penghancuran semua orang PKI itu sah secara moral atau tidak. Iwan menyamakan pihak PKI dengan pihak Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan pihak non-PKI sebagai Amerika Serikat dan Sekutu. Pada 1945, pihak Sekutu menghancurkan Jerman dan bahkan membom atom Hiroshima dan Nagasaki. Banyak sekali warga sipil yang tidak tahu apa-apa ikut tewas, tapi dalam kasus itu, tetap saja bukan Amerika Serikat dan Sekutu yang salah, melainkan Jerman dan Jepang yang salah. Jelaslah bahwa PKI merupakan pihak yang salah dan kalah. Sebagai akibatnya, pihak yang salah harus siap menanggung akibatnya, kata Iwan. Semoga informasi yang kami ragam tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada yang keliru atau kurang, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar.